Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dan juga tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian di pagi yang cerah ini. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang penting untuk kita kaji dan kita dalami. Dan topik ini masih melanjutkan topik yang kita kaji pada bulan yang lalu yang berkaitan dengan trilogi agama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Sebagaimana di dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan tentang, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kasih tahu saya tentang Islam. Kemudian ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya tentang iman. Kemudian ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya tentang ihsan. Dari jawaban-jawaban Nabi sebagaimana yang ada di dalam hadis Jibril itu, kenapa kok disebut hadis Jibril? Karena hadis itu menceritakan malaikat Jibril dengan tasyakul, berubah menjadi manusia, kemudian menanyakan 3 masalah tersebut, sehingga diistilahkan dengan istilah trilogi agama. Dan ketika malaikat Jibril meninggalkan Nabi dan para sahabat, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa laki-laki itu? Rasulullah menjawab, innahu Jibril atakum liwa'allimakum dinakum. Sesungguhnya itu malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agama kamu sekalian. Maka dari hadis ini lahirlah 3 trilogi agama itu. Yang pertama Islam. Dari Islam lahir sebuah disiplin yang disebut disiplin ilmu fikih, yang berbicara tentang al-a'mal al-dhahirah, amalan-amalan yang dohir, yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian dari iman lahirlah sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan akidah, yang berbicara tentang akidah. Kemudian dari ihsan lahirlah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu akhlak, ilmu yang berbicara tentang etika dan moral yang baik. Itu yang disebut dengan
trilogi agama. Tapi untuk kajian kali ini, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita akan melihat tentang ruang lingkup ajaran agama Islam menurut perspektif Muhammadiyah. Ruang lingkup ajaran agama Islam menurut perspektif apa? Muhammadiyah, atau 4 dimensi ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara tentang ruang lingkup ajaran agama Islam menurut Muhammadiyah, itu bisa kita lihat di dalam rumusan MKCHM. MKCHM itu matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di antara poin yang tersebut di dalam MKCHM, di sana dijelaskan Muhammadiyah menegakkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdiri dari 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat dunyawiyah. Semua permasalahan di dalam persoalan agama dan keduniaan itu sebelum Muhammadiyah memberikan perspektif atau memberikan hukum, dipetakan dulu, Pak atau Bu. Ini yang menjadi metodologi berpikirnya orang Muhammadiyah itu. Jadi kalau menilai sebuah persoalan dipetakan dulu, tidak langsung diberikan hukum. Ini masuk kategori akidah atau masuk kategori akhlak atau masuk domain ibadah atau domain muamalat dunyawiyah, baru melahirkan sebuah perspektif atau cara pandang atau sebuah kesimpulan hukum. Kita mulai yang pertama, yaitu bidang akidah. Akidah itu apa? Akidah itu pokok-pokok ajaran yang wajib kita imani dengan yakin. Artinya dalam persoalan ibadah tidak boleh kita syak atau skeptisism, muncul keraguan. Harus betul-betul apa? Yakin. Dalam kaitannya dengan akidah Islamiyah itu mengalami beberapa fase perkembangan, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Di masa Nabi, yang masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in, itu mereka disebut sebagai masa salaf, generasi umat pertama ini, dan mereka adalah sebaik-baik umat. Makanya Nabi pernah bersabda bagaimana? Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, maksudnya masa sahabat, kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian masa apa? Tabi'in. Dalam cara pandang mereka terhadap agama ini, mereka mendasarkan persoalan agama secara khusus. Persoalan akidah itu disandarkan kepada sumber primer ajaran agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah makbulah. Berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah makbulah. Tetapi di masa berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena Islam sudah berinteraksi dengan beberapa keyakinan di luar agama Islam, Islam sudah melakukan ekspansi. Islam tidak hanya tersentral di Mekah dan Madinah, tapi juga sudah masuk daerah-daerah luar Mekah dan Madinah. Mulai masuk ke Suriah, ke Baghdad, ke Mesir, dan bahkan sampai Andalusia
Andalusia itu mana? Spanyol. Islam pernah mengalami sebuah masa yang diistilahkan dengan Al-Asru Adz-Dzahabi atau the Golden Age, masa keemasan ketika Islam sampai ke Andalusia. 8 abad Islam berada di Andalusia, sehingga beberapa bangunan di Spanyol itu, kalau jenengan mengikuti sepak bola Pak ya, itu masih ada istilah-istilah yang ada di dalam kitab-kitab kita. Misalnya Granada itu Al-Gharnati, itu banyak ulama yang lahir dari sana ya, klub sepak bola Pak. Misalnya Ibnu Rushd itu Averroes, ini yang disebut the founder of Western civilization, bapak pendiri peradaban Barat, itu justru dari ulama Arab itu. Averroes itu seorang komentator Aristotle, itu banyak memberikan syarah atau komentar terhadap karya-karya Aristotle, dan dia juga ahli dalam disiplin ilmu kedokteran itu dari Arab itu. Nah, dari sini Islam berdialog atau berdiskusi dengan banyak pemikiran, sehingga lahirlah sekte-sekte dalam Islam. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada apa lagi Pak? Qadariyah, Jabariyah, macam-macam. Dan setiap sekte ini memiliki beberapa pandangan teologis itu. Misalnya dalam konteks yang berkaitan dengan qadha dan qadar atau dengan takdir, maka lahir 2 aliran. Yang pertama Jabariyah, aliran fatalisme, yang beranggapan bahwasanya manusia itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga manusia ibarat, kalau bahasa sederhana kita, ibarat wayang, tergantung siapa dalangnya. Itu aliran fatalisme atau Jabariyah. Di satu sisi muncul aliran Qadariyah, aliran yang berpandangan bahwasanya manusia itu memiliki otoritas dalam menentukan perbuatannya. Maka mereka ini berpahaman pada pemahaman free will, manusia bebas berkehendak. Apa yang kita lakukan itu tidak ada intervensinya dari Allah, sehingga setiap kelompok itu memiliki pemahaman dalam konteks akidah yang berbeda-beda. Dari Jabariyah dengan Qadariyah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu sebuah aliran yang mencoba melakukan rekonsiliasi atau mensinkronkan antara aliran tadi fatalisme dengan free will. Bahwasanya manusia punya potensi untuk berbuat atau untuk berkehendak, tetapi otoritas atau potensi manusia ini tetap dibatasi atau diintervensi Allah, sehingga manusia punya ikhtiar. Tapi ikhtiar manusia itu tidak absolut, karena tidak setiap kita berikhtiar pasti kita sukses. Ada intervensi dari Allah. Ini sebenarnya kan mencoba menjembatani antara kelompok Jabariyah atau fatalisme dengan kelompok Qadariyah, yaitu kelompok free will. Nah, kemudian ketika kita bicara akidah Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah terjebak pada aliran-aliran teologis tadi? Ada Sunni, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, dan seterusnya. Sebenarnya Muhammadiyah, akidah Muhammadiyah itu ingin melakukan tajdid dalam akidah. Akidah kita itu, kita tidak terfokus pada akidah yang di situ ada banyak pemikiran-pemikirannya, tapi kita harus bergeser minal akidah ila tauhid, dari akidah ke tauhid. Apa yang membedakan? Kalau akidah itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, akidah itu dibangun atas 2 dalil.
Ada dalil nakli, dalil nas atau dalil wahyu, ada dalil akli, dalil yang berdasarkan logika atau rasionalitas, sehingga keduanya bercampur, sehingga lahir sebuah ilmu disiplin ilmu kalam itu Bapak dan Ibu sekalian, yang jenengan mungkin baca juga susah karena sudah bercampur dengan filsafat gitu. Ketika bicara tentang eksistensi Tuhan, the existence of God, itu argumentasinya macam-macam itu, sebagaimana tradisi ilmu filsafat, sehingga bagi orang awam untuk memahami akidah itu sangat susah gitu. Dan hasilnya itu tidak semuanya berdasarkan apa? Wahyu atau dalil nakli, tapi juga ada dalil akli yang sifatnya apa? Spekulatif. Lah Muhammadiyah dalam rumusan akidahnya, akidah Muhammadiyah itu dirumuskan tahun 1929 ketika Muhammadiyah melakukan atau muktamar khusus tarjih di Solo atau Surakarta, lahirlah Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang rumusan teologi Muhammadiyah. Di situ Muhammadiyah sebenarnya ingin keluar dari pemahaman-pemahaman akidah yang sifatnya sekterian berdasarkan kelompok tertentu, sehingga di akidah atau Kitabul Iman kita Pak, akidah itu sumbernya ya Quran dan Sunnah. Ketika kita baca di Kitabul Iman itu, maka di khotimahnya ketika Muhammadiyah menjelaskan usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar, Muhammadiyah menggunakan akidah apa? As-shahihah. Bukan berarti Muhammadiyah ingin membentuk sebuah aliran teologi baru. Kalau akidah Muhammadiyah beda dengan akidah umat Islam yang lain, tidak. Tapi dalam kita berakidah, kita harus menjelaskan bahwasanya akidah kita adalah akidah yang shahihah, yang benar, sebagaimana kelompok yang lain di luar Muhammadiyah ketika bicara tentang akidah ya pasti menjelaskan ini akidah yang benar gitu. Dan yang kedua, Muhammadiyah ingin menjelaskan bahwasanya ada kepercayaan yang berkembang di kalangan umat Islam yang berkaitan dengan akidah tapi masih tercampur dengan apa? TBCS. Ini apa? Takhayul, yaitu khayalan. Takhayul itu jadi bahasa Indonesia khayalan Pak. Kemudian dari takhayul lahir apa? Khurafat, cerita mistis atau mitos. Dari situ maka akan lahir syirik, yaitu kepercayaan politeisme atau menyekutukan Allah. Maksudnya gimana? Kalau kita punya khayalan-khayalan kesialan itu, contohnya apa Pak? Contohnya apa? Banyak di masyarakat keceblokan cecek tanda apa? Kesialan. Jenengan naik mobil, mobilnya nabrak kucing, harus dilakukan ritual, dikubur dan seterusnya. Kalau enggak ya akan nabrak orang betulan. Angka 13, angka apa? Unlucky number, angka kesialan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian mempercayai zodiak gitu. Zodiak itu apa? Bintangan. Oh, rezeki saya bagaimana? Karir saya sekarang meroket atau karirnya meroket Pak ya? Atau jatuh ke bawah gitu. Itu dari tadi apa? Takhayul. Lahirlah khurafat, mitos, macam-macam mitos, sebuah apa? Kepercayaan mistik gitu. Ada cerita-cerita yang apa? Tidak berdasarkan fakta,
bagi masyarakat yang hidup di laut samping laut selatan percaya pada apa? Nyi Roro Kidul. Di setiap desa juga punya kepercayaan tertentu gitu. Maka dari situ akan melakukan perbuatan syirik, yaitu melakukan ritual yang tujuannya apa? Tolak balak dan ngalap berkah. Maka bagi masyarakat yang hidup di laut selatan memberikan sesajen atau ritual yang berupa larung laut dengan kepala kerbau dan hasil bumi. Artinya ketika Muhammadiyah merumuskan bahwasanya akidahnya itu hadhihi usulu al-aqaid as-sahihah, inilah akidah, inilah pokok-pokok akidah yang benar. Muhammadiyah tidak ingin melahirkan aliran teologis baru, tapi Muhammadiyah hanya menjelaskan bahwasanya akidah yang diyakini akidah yang benar, bukan akidah yang salah. Yang kedua, Muhammadiyah ingin menjelaskan bahwasanya di dalam permasalahan akidah di masyarakat Indonesia itu apa? Banyak keyakinan-keyakinan yang diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan penyakit TBCS, yang ini kontras dengan akidah apa? Sahihah gitu. Ini kenapa kok Muhammadiyah menyebut akidahnya sebagai akidah apa? Sahihah gitu. Warada bihal Quran wa sunnah. Muhammadiyah ingin menjelaskan bahwasanya dalam kita berakidah itu sumbernya dua, Al-Quran dan Sunnah. Artinya Muhammadiyah dalam berakidah tidak terikat pada mazhab akidah tertentu dalam kesejarahan Islam. Termasuk Muhammadiyah tidak pernah Pak menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika Muhammadiyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak bisa Pak, karena Muhammadiyah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau memakai kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nusantara Pak, nah itu Muhammadiyah bisa keluar itu. Karena kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nusantara Pak, secara fikih harus mengikuti mazhab Syafi'i, secara akidah harus mengikuti aliran teologi apa? Asy'ariyah, secara tasawuf harus mengikuti tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali, Hujjatul Islam apa? Al-Ghazali. Lah Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab-mazhab ini, baik akidah, kemudian apa? Fikih atau tasawuf. Tapi Muhammadiyah langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi ketika Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya akidah Muhammadiyah ini akidah yang benar, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga akidah yang sebagaimana dipahami atau diyakini oleh salaf, yaitu generasi siapa? Nabi, sahabat dan tabi'in. Maka di penutup Kitabul Iman kita dikatakan wa mani taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Siapa yang meyakini pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, maka dia termasuk ahlul haqqi was sunnah. Kenapa kok dinisbahkan kepada ahlul haqq was sunnah? Ini penting Pak Tobu, karena kita di Muhammadiyah mungkin tidak tahu istilah ahlul haqq was sunnah. Ahlul haqq itu kelompok yang berada di dalam kebenaran. Hak itu artinya apa? Benar. Was sunnah artinya berpegang pada sunnah, karena kelompok yang selamat itu pasti kelompok yang dalam bingkai ahlul haqqi was sunnah, kelompok yang berpegang dengan cara pandang dalam beragama sebagaimana yang diyakini Nabi dan para sahabat. Ketika Nabi menjelaskan Pak bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu.
Ketika sahabat mendengar itu, sahabat agak bingung. Sahabat ingin mengklarifikasi, ya Rasulullah mahia, wahai Rasulullah siapa dia? Nabi menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi, itulah kelompok yang saya beragama sekarang dan para sahabatku. Dan sehingga akidah kita itu tidak boleh menyimpang dari akidah ahlul haqqi was sunnah. Meskipun tadi Muhammadiyah tidak pernah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah, Pak, tetapi secara substantif Muhammadiyah tidak bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Itu semua rumusan teologi Muhammadiyah bisa dicek apakah ini keluar dari Quran maupun sunnah, bisa diuji gitu. Itu oke. Itulah apa rumusan teologi apa Muhammadiyah. Berarti intinya Pak, akidah Muhammadiyah akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terbebas dari apa tadi penyakit akidah yang diistilahkan dengan apa TBCS gitu. Itu ruang lingkup ajaran Islam yang pertama dalam perspektif Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang kedua akhlak gitu. Akhlak itu apa? Akhlak itu sering diterjemahkan apa? Apa Pak? Tahu Bu? Kalau jenengan mau mendefinisikan akhlak dengan bahasa sederhana apa Pak? Apa Pak? Apa Pak? Perilaku. Jenengan Bu, akhlak apa Bu? Budi pekerti. Jenengan Bu? Kalau kita disuruh mendefinisikan akhlak apa? Dengan bahasa yang sederhana, one word, two words apa? Moral etika. Inilah yang menjadi tugas inti Nabi. Makanya Nabi bilang apa Pak? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama, sesungguhnya, hanya. Ini kalimat restriktif. Kalimat apa? Membatasi. Kalau bahasa Arab namanya adatul khasri. Kalimat yang fungsinya membatasi. Bu'ithu, diutus siapa saya? Liutammima makarimal apa? Akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti akhlak itu apakah sudah ada sebelum Nabi? Sudah. Sebelum Nabi diutus sudah ada akhlak, ada etika, sopan santun, perilaku yang baik. Kemudian apa Pak? Etika moral dan seterusnya. Tapi dengan kedatangannya Nabi itu menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah ada, sehingga menjadi akhlak yang paripurna, akhlak yang betul-betul perfect gitu. Itu apa? Di antara kenapa Nabi diutus, alasan kenapa Nabi diutus. Maka akhlaknya Nabi itu mencerminkan Al-Quran yang berjalan. Al-Quran itu diantara isinya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bicara tentang akhlak. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, atau hablum minallah wa hablum minannas. Dan ternyata Nabi itu juga mengaplikasikan ke Al-Quran secara real. Dalam kajian akademik Pak, sekarang ada teori yang namanya The Living Quran. The Living Quran itu apa? Kita mengkaji perilaku umat Islam yang mencerminkan refleksi dan ekspresi dia dalam apa? Menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan. Itu teorinya apa? The Living Quran. Dan Nabi itu sudah mengawali teori itu sebelum sarjana-sarjana Muslim itu menemukan teori The Living Quran. Itu Nabi itu sudah memunculkan itu. Makanya ketika Aisyah Bu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kenapa yang ditanya Aisyah Bu? Karena Aisyah itu sosok istri, tidak hanya tahu perilaku Nabi di publik, tapi juga apa Bu? Di ruang private, ruang rumah tangga atau domestik gitu.
Bisa jadi laki-laki ini kalau di kalau di ruang publik kita jaga image Pak ya, seolah-olah baik gitu. Tapi di rumah kejam Pak ya. Kalau di luar sama orang lain halus gitu. Tapi kalau di rumah istri salah sedikit langsung sentak Pak ya. Nah ternyata Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat itu tentang akhlak Nabi, maka Aisyah merespon apa? Kana khuluquhul Quran. Bahwasanya etika moral Nabi itu sama dengan Al-Quran. Artinya tidak ada double faces, wajah yang ganda, wajah secara publik dan wajah secara privat. Kalau publik seolah-olah baik, tapi privat jelek. Itu tidak ada dalam diri Nabi. Nah, sehingga Muhammadiyah juga concern dalam masalah akhlak gitu. Dan Muhammadiyah juga melakukan tajdid Pak atau Bu. Ketika dalam kajian ulama-ulama abad pertengahan, akhlak itu lebih diidentikan dengan tasawuf. Sehingga lahir sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan ilmu-ilmu agama yang ditulis oleh siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu berkontribusi dalam mensintesiskan antara akhlak dengan tasawuf. Tapi tasawuf ini kan pendekatannya ada yang filosofis, ada yang praksis gitu. Filosofis itu menggunakan pendekatan-pendekatan logika. Sehingga dalam kesejarahan tasawuf muncul aliran wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu apa Pak? Tahu? Manunggaling kawula Gusti. Orang yang sudah mencapai makom yang tinggi, makom irfan yang tinggi, itu sudah menyatu dengan Allah. Dirinya itu ekspresi atau cerminan Allah. Sehingga tidak bisa dibedakan antara dia dengan Allah. Maka tentu aliran ini juga berbahaya atau bertentangan dengan akidah Islam. Tokohnya yaitu Ibnul Arabi. Dalam perjalanan tasawuf itu ada tasawuf yang cenderung falsafi. Ada juga tasawuf yang amali, menekankan pada aspek amaliyah. Tapi masalahnya Pak, tasawuf amali itu terkadang orang yang penting ibadah, tapi tidak diperhatikan apakah ada dasar Quran dan sunnahnya gitu. Sehingga yang penting zikir macam-macam itu, ritual tertentu itu. Kalau ingin kaya amalkan ini, kalau ingin jodohnya cepat amalkan ini Pak. Gitu. Padahal tidak ditemukan dalilnya. Nah, sehingga tadi tasawuf itu ada hal yang sesuai Quran, ada yang tidak. Nah, ketika pemahaman akhlak itu disamakan dengan tasawuf, maka akan lahir akhlak Islam yang sifatnya sofistik atau mistik gitu. Padahal Muhammadiyah ingin mencoba Pak, cara pandang kita dalam beragama ya harus Quran dan sunnah. Maka Muhammadiyah juga melakukan tajdid dalam bidang akhlak, bahwasanya sumber akhlak itu juga Quran dan sunnah. Sehingga Muhammadiyah tidak memakai istilah tasawuf, tapi memakai istilah ihsan atau juga akhlak. Ihsan itu ada rumusannya, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, Nabi menjawab al ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat, bisa atau enggak Pak? Enggak bisa. Kita makomnya ibadahnya saja enggak jelas kok gitu. Ibadah Pak, baru takbir wis mikir kapan salam. Enggak mungkin kita bisa ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak
bisa melihat Allah, fa innahu yara. Kita harus yakin Allah melihat kita, sehingga kita berada dalam muraqabah. Muraqabah itu apa? Diawasi selalu oleh Allah, tidak hanya di depan orang maupun kita ketika apa? Berada sendirian. Dan sehingga akidah Muhammadiyah, Pak, akidah Muhammadiyah itu ya landasannya Quran dan Sunnah, tapi tidak menyampingkan etika sopan santun yang berkembang di masyarakat gitu. Itu juga diperhatikan. Kita sebagai masyarakat Jawa boleh mengadopsi adat dan tradisi Jawa selama tidak bertentangan dengan apa, Pak? Syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya tidak bisa kita pakai, sehingga melahirkan etika macam-macam, etika politik, etika profesionalitas dalam bekerja, etika apa macam-macam, itu yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Artinya di samping Quran dan Sunnah, tapi juga apa, mengadopsi etika-etika yang sudah apa, berkembang sesuai dengan apa, Pak, tradisi masyarakatnya, sehingga berlaku apa, al-adah muhakkamah. Adat, tradisi atau custom itu bisa dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, ibadah. Ibadah itu apa? Muhammadiyah sudah merumuskan tentang ibadah ini, Pak, ketika mulai tahun 30-an 1938 itu pimpinan pusat Muhammadiyah mengedarkan surat resmi kepada cabang dan grup Muhammadiyah. Dulu istilahnya cabang dan grup ya, belum ada PCM, PWM, PDM, belum ada. Grup dan cabang Muhammadiyah, Pak, dulu. Dan juga ulama-ulama Muhammadiyah untuk menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa itu qiyas. Qiyas juga ada, Pak, karena sebagian orang Muhammadiyah berpandangan qiyas itu enggak ada dalam Quran, dalam Muhammadiyah. Yang ada Quran dan Sunnah. Qiyas itu sudah milik tetangga sebelah. Ada di Muhammadiyah itu ada qiyas gitu. Muhammadiyah tidak pernah menolak qiyas, hanya saja dalam aplikasinya mungkin berbeda. Apalagi Muhammadiyah berpandangan la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam konteks ibadah, karena qiyas itu dipakai dalam konteks apa, keduniaan atau muamalat dunyawiyah gitu. Sehingga bisa jadi Muhammadiyah pakai qiyas, yang lainnya pakai qiyas, tapi menghasilkan cara pandang yang berbeda gitu. Oke, tadi ibadah itu ketika dibahas oleh Muhammadiyah lahir sebuah rumusan ibadah. Yang disebut ibadah itu apa? At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Inti ibadah ya bagaimana kita menjadi pribadi yang dekat kepada Allah. Cara untuk kita dekat bimtithali awamirihi, karena agama itu ada perintah. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kedua, agama itu pasti mengajak kita untuk meninggalkan yang jelek atau wajtina binawahi. Maka di sini ada apa? Larangan. Larangan itu ada yang makruh, ada yang apa, Pak? Yang haram. Kemudian tidak hanya lahir wajib, sunnah, haram, makruh, tapi juga ada apa, Pak? Mubah. Makanya wal amali bima adzina bihi syari', dan beramal dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Oh, kalau gitu ada ibadah muamalat, Pak. Ibadah muamalat itu apa? Kita melakukan sesuatu yang mubah, tidak ada perintah, tidak ada larangan dari agama, tapi kita niatkan apa? Ibadah, makan, minum, tidur, bekerja, Pak. Itu tidak ada perintah yang eksplisit dari agama. Tapi kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah gitu.
Nah, sehingga ibadah perlu dikategorisasikan menjadi dua. Yang pertama ibadah makhdoh, yang kedua ibadah ghairu makhdoh. Kalau ibadah ghairu makhdoh, berarti yang penting sesuatu yang mubah itu kita niatkan apa? Ibadah. Dan itu menjadikan kehidupan kita menjadi tentram dan nyaman secara psikologis, Pak atau Bu. Dan jenengan gak mungkin punya beban. Sehingga dalam kita bekerja, berinteraksi sosial, kalau semuanya dilandasi atas prinsip beribadah, itu kita nggak akan bakal kecewa itu. Tapi kalau hanya yang dicari urusan keduniaan saja, itu pasti banyak kecewanya, Pak, gitu. Bekerja juga banyak apa? Banyak komplainnya daripada ikhlasnya. Meskipun ikhlas itu bukan gratis, Pak, gitu. Banyak orang yang berpandangan kalau ikhlas itu apa? Tidak menerima apa-apa itu ikhlas, bukan semacam itu. Oke. Sehingga ibadah ini dua tadi, ghairu makhdoh dan makhdoh. Makhdoh itu harus ada kaifiahnya, sudah dijelaskan Nabi secara eksplisit. Konteks salat Nabi menjelaskan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kemudian konteks haji juga ibadah makhdoh. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji. Sehingga haji sholat ini harus sesuai dengan tuntunan apa? Nabi. Dalam haji, Pak atau Bu, ada tuntunan romyul jamarat, melempar 3 jumroh. Apa saja, Pak? Ula, wusta, aqabah. Tanggalnya berapa? 10 Dzulhijjah itu melempar jumroh aqabah saja. 11, 12, 13 melempar apa? 3 jumroh. Ula, wusta, aqabah. Bulannya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau sekarang, Pak, ada pemahaman lempar jumroh itu di tanggal 1 apa, Pak? 1 Syuro. Ngelemparnya tidak pakai kerikil tapi pakai apa, Pak? Pakai apa, Pak? Pakai uang, Pak. Itu ajarannya sih, Pak. Ajarannya Syekh. Bukan Syekh Kiwal zaman Syekh Tengen, Pak, ya. Itu berarti apa? Tidak sama dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Konteks ibadah makhdoh harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Sehingga kalau kita melakukan inovasi dan kreasi dalam ibadah makhdoh, maka Nabi mengatakan apa, Pak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa apa? Rodun. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa rodun, maka akan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu hadis Aisyah lagi, Bu, itu. Hadis apa? Aisyah menjelaskan bahwasanya dalam konteks ibadah tidak boleh ada kreasi dan inovasi, karena ini sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasul. Maka setiap kreasi dan inovasi dikategorikan sebagai apa? Bid'ah. Maka Nabi bilang apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'atan itu sesat. Itu konteks ibadah. Kalau sudah sesat, wa kullu dhalalatin apa, Pak? Finnar. Tempatnya kesesatan yang di neraka. Dan sehingga tajdid dalam arti purifikasi kembali pada Quran dan Sunnah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks ibadah. Yang terakhir ini, karena kelihatannya sudah jam 10 ini. Saya on time jam 9, harus berakhir jam 10. Oke, yang terakhir adalah muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu juga sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Ketika di masyarakat, Pak, antara persoalan agama dan kehidupan itu tidak dipisahkan gitu. Misalnya orang meninggal harus melakukan selamatan pasca kematian. Muhammadiyah bingung, Pak, pada awal. Ini selamatan pasca kematian itu, Pak. Enek telung dinani, pitung dinani, matang puluh dinani, apalagi, Pak? Nyatusi nyewoi, haul. Muhammadiyah di masa awal-awal itu bingung, Pak. Ini agama atau keduniaan? Keduniaan ini termasuk tradisi atau adat itu, Pak.
Kalau dibilang agama kok nggak ada dalilnya. Kalau mau dibilang keduniaan atau adat, jenengan nggak melakukan takut, Pak. Takut atau enggak, Pak? Yang Muhammadiyahnya minoritas itu pasti nggak berani itu. Wong yang mayoritas saja kadang belum berani, Pak. Apalagi yang jenengan kebacot. Kalau mayoritas masih melakukan kebacot, Pak. Nah, Muhammadiyah bingung, Pak. Padahal kalau dibilang agama harus ada dalilnya. Tapi kalau mau dibilang ini keduniaan, kok kadang kita diteror, Pak. Kalau tidak melakukan hal yang keduniaan kok wedeni ya. Sehingga Muhammadiyah perlu memetakan. Sehingga lahirlah apa? Rumusan mahiyat dunia. Apa itu? Dunia. Sebagaimana hadis Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih tahu bagaimana tata cara mengelola urusan keduniaan. Ternyata, Pak, hadis ini ada sababul wurudnya. Sebab historitas munculnya hadis. Ketika Nabi lewat di para pekebun kurma di kota Madinah, maka mereka sedang melakukan talqih, Pak. Talqih itu apa? Mengawinkan kurman jantan dengan kurma betina atau nyari itu, Pak. Kalau jenengan dulu yang punya salak itu disari kan, cari apa? Sari jantan kemudian di apa, Pak? Di ke yang betina. Itu lebih efektif timbang apa, Pak? Secara alami melalui hewan atau melalui angin. Nah, ternyata Nabi itu memiliki pandangan lebih baik melalui hewan atau angin. Ternyata pada waktu panen, Pak, Nabi lewat lagi. Nabi bertanya, "Mali nakhlikum?" Bagaimana hasil panen kurmamu? Maka penduduk Madinah itu komplain, Pak. "Ya Rasulullah, qulta kada wa kada." Wahai Rasulullah, engkau dulu ngasih saran begini dan begini. Karena mereka mengalami apa? Kegagalan panen. Setelah itu Nabi bilang apa? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu yang lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaanmu. Karena Nabi juga manusia biasa, punya pengalaman sukses, punya pengalaman tidak sukses. Sehingga dalam berkebun Nabi terkadang juga sukses, terkadang tidak sukses. Berarti ada perkara-perkara yang bukan menjadi tugas pokok Nabi. Maka ini didefinisikan apa yang disebut muamalah duniawiyah. Maka Muhammadiyah menjelaskan, huwa al-umur allati lam yub'ats li ajlihal apa? Al-anbiya. Inilah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Manusia diberikan apa, Pak? Keluasan untuk berkreasi dan berinovasi karena manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi apa? Khalifatullah alal atau khalifatullah fil ar. Wa id qala rabbuka lil malaikati apa? Inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Manusia tugasnya bagaimana memakmurkan keduniaan ini. Sehingga dari sini Muhammadiyah berpandangan kalau muamalah duniawiyah kita harus berkembang secara dinamis sesuai perkembangan zaman, menerima inovasi dan kreasi. Ini yang terakhir banget, Pak, meskipun saya juga lebih dari jam 10. Ini praktek sekarang. Berarti kesimpulannya, ruang lingkup ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah dibagi menjadi 4. Apa tadi? Akidah, akhlak, terus apa? Ibadah, terus muamalat duniawiyah. Langsung praktek. Dalam kita memberikan perspektif dalam sebuah kasus harus diklasifikasikan dulu masuk wilayah apa. Kalau jenengan saya tanya, di sini ada lomba khusus, Pak? Ada atau enggak? Ada? Enggak ada? Kok enggak ada ya? Wis di rumah jenengan ada ya, di RT. Hukum merayakan HUT RI Republik Indonesia ke-73
8. Hukumnya apa Pak? Bid'ah, adat, atau apa itu? Bukan bid'ah Bu. Hari ulang tahun nih Bu. Hari ulang tahun itu kan hari kegembiraan. Kita di Islam hanya punya Idul Fitri dan Idul Adha. Kok jenengan tambahi 1 hari lagi ya? HUT RI. Hukumnya apa? Lah cara memberikan jawaban Bu, toh Pak, jenengan klasifikasikan dulu. HUT RI itu wilayah akidah atau enggak? Tidak. Wilayah akhlak? Tidak. Wilayah ibadah? Tidak. Wilayah muamalah duniawiyah? Ya, berarti kita boleh berkreasi dan berinovasi sehingga hukumnya mubah. Tapi nggak usah jenengan bawa ke masalah agama ya. Oh, yang siapa yang merayakan HUT RI nanti akan masuk surga. Lah itu nanti ya jadi bid'ah. Wong itu konteksnya muamalah duniawiyah kok jenengan bawa ke ibadah tadi kan. Siapa yang mendatangi perayaan HUT RI ikut lomba karung, lomba apa Pak? Makan kerupuk, lomba-lomba itulah. Nanti pahalanya seperti Jabal Uhud itu. Gunung Uhud. Siapa yang ikut karnaval? Bagaikan. Itu menjadi salah loh. Sehingga kalau kita merayakan HUT RI itu konteksnya muamalat duniawiyah. Oke. Mungkin sekian ya kajian kita, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada ya? Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.